Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ardiana. NIM saya 200504660. Saya dari kelas B angkatan 2020. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS strategi belajar mengajar matematika dengan dosen pengampu Dr. Randas Aryansyah Dimpudus SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengetes semangat kalian karena biasanya kalau siang-siang begini semangat kalian itu akan menurun. Jadi Ibu ingin tes terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian jawabnya siang, siang, siang. Oke, Bang. Baik, Ibu mulai. Selamat siang, 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 siang. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Semangat kalian masih bertahan dari pagi sampai siang hari ini. Tetap pertahankan semangat kalian sampai pembelajaran kita selesai. Baik, eh, sebelumnya masih ada di antara kalian yang belum menyalakan kamera. Eh, Ibu Ibu mohon kepada kalian semua untuk menyalakan kameranya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian agar Ibu dapat melihat bagaimana kalian selama pembelajaran ini. Ya, kemudian cari posisi yang nyaman untuk kalian belajar dan juga siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Oke, sudah bagus ya. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya dan yang belum segera dinyalakan. Kemudian kalau misalnya ada yang terkendala jaringan, silakan konfirmasi melalui chat Zoom ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk terlebih dahulu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan kepada ketua kelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya ketua kelasnya karena sudah memimpin doa. Kemudian Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang minta izin atau ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah ya karena semuanya hadir. Kemudian Ibu sudah mengupload link presensi di Google Classroom. Silahkan kalian akses linknya. Kemudian silahkan em, melakukan presensi ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin eh, mengetes kalian terkait pertemuan kita sebelumnya. Ada yang tahu pertemuan kita sebelumnya membahas terkait apa? Ya, silahkan, Bu persilahkan kepada Anita. Ya, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Anita tadi betul sekali. Jadi pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas terkait operasi hitung pada bilangan bulat, kemudian juga kita sudah membahas terkait macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan prima, bilangan pecahan dan lain-lainnya. Kemudian kita juga sudah membahas terkait pengertian dari faktor, pengertian dari kelipatan. Eh, ya, bagus sekali ya. Terima kasih Anita. Kemudian ada yang tahu hari ini kita akan belajar terkait apa? Ya, Ibu persilahkan kepada Syaiful.
Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan juga kelipatan persekutuan terbesar. Apa sih itu KPK? Apa sih itu FPB? Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian dulu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Anita terkait pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kelipatan dan faktor. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih itu kelipatan? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa itu kelipatan? Ya, kepada Rahma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rahma karena sudah menyampaikan pengertian dari kelipatan. Jadi, Ibu ulang ya. Jadi, kelipatan itu merupakan suatu bilangan-bilangan hasil penjumlahan dari bilangan yang sama ataupun juga dengan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Gitu ya. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi nih, apa itu faktor? Kemarin juga kita sudah membahas terkait faktor kan. Eh, Siapa nih yang ingin menjawab apa itu faktor? Ya, kepada Anita saya persilahkan. Baik, bagus sekali ya apa yang disampaikan Anita tadi. Jadi faktor itu bisa dikatakan sebagai suatu bilangan yang habis membagi bilangan lainnya. Bilangan lainnya ini seperti contohnya nih ya, angka 4. Angka 4 ini akan habis dibagi satu, akan habis juga dibagi dengan 2 dan akan habis dibagi juga dengan 4 atau dirinya sendiri. Nah, jadi yang faktor dari 4 itu adalah satu, 2 dan 4 tadi. Oke, sekarang terima kasih Anita atas penyampaiannya tadi. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi nih, apa itu bilangan prima? Kemarin kita juga sudah membahas terkait macam-macam bilangan kan? Nah, apa itu bilangan prima? Siapa yang ingin menjawab? Baik, kepada Syekul. Ya, sangat betul sekali. Terima kasih ya Syekul atas penyampaiannya. Jadi betul sekali ya kata Syekul tadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima ini tidak memiliki faktor lainnya, hanya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima apa saja? Ya, kepada Anita. Ya, betul sekali ya apa yang dibilang Anita tadi. Terima kasih Anita sudah berani menyampaikannya. Jadi, terima itu contohnya adalah dua. Dua itu bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Kemudian tiga. Tiga ini hanya bisa dibagi satu, kemudian hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri juga. Tiga bagi satu kan tiga, tiga bagi tiga itu akan menjadi satu. Nah, kalau misalnya tiga dibagi dua, hasilnya akan menjadi desimal seperti itu ya. Oke, sepertinya kalian masih ingat dengan materi-materi pertemuan sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon pertanyaan Ibu. Kemudian Ibu akan menyampaikan terkait KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Baik, di sini PPT-nya sudah terlihat ya. Jadi kalian bisa melihat eh, apa KD kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Oke.
Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan yang kedua adalah peserta didik diharapkan juga dapat memahami faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan keseharian yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Baik, sebelum Ibu memulai, Ibu ingin melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi untuk soal pretestnya itu, Ibu sudah upload di Google Classroom. Silahkan kalian akses, dan itu hanya satu soal. Jadi Ibu kasih waktu kalian selama 5 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Jadi silakan segera akses ya dan dikerjakan. Kemudian jangan lupa dikumpulkan. Baik, ini sudah 5 menit. Apa kalian sudah mengumpulkan pretest kalian semua? Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Ibu lihat juga di Google Classroom kalian ini sudah banyak yang sudah mengumpulkan. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video yang terkait dengan KPK dan FPP. Silahkan kalian amati atau amati videonya. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di akhir, ataupun tanggapan terkait video itu nanti kalian bisa menanyakannya di akhir video. Jadi Ibu tayangkan videonya terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Ya baik, terima kasih ya Sepul atas tanggapannya. Jadi silahkan kalian lihat dan perhatikan video berikut ini. Lampu A menyala setiap 20 menit sekali. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Berapa menit sekali lampu tersebut menyala bersama-sama? Oke, adik-adik. Soal di atas adalah soal cerita KPK dari dua bilangan. Lampu A menyala setiap 20 menit sekali. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Berapa menit sekali lampu tersebut menyala bersama-sama? Berarti kita mencari kelipatan persekutuan dari 20 dan 15 atau KPK-nya. Bilangan 20 pohon faktornya 2 dikali 10, 2 dikali 5. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Bilangan 15 pohon faktornya 3 dikali 5, maka faktorisasi primanya sama dengan 3 dikali 5. Maka KPK adalah pangkat terbesar dari faktor yang sama dan faktor lainnya. Faktor yang sama adalah 5. Pangkat terbesarnya adalah pangkat 1, maka kita ambil 5. Faktor lainnya adalah 2 pangkat 2 dan 3. Sehingga KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Maka lampu A dan lampu B menyala bersama-sama pada menit ke-60. Videonya sudah selesai semua kita tonton. Kita sudah bersama-sama melihat dan menyaksikan video yang Ibu tampilkan tadi. Jadi silahkan kalian apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait video tadi, Ibu persilahkan. Atau apa sih yang bisa kalian dapatkan dari video tadi?
apa yang terlintas dalam benak kalian setelah melihat video itu. Silahkan ya disampaikan ke ya silahkan kepada Rahma. Ya, bagus sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh Rahma. Jadi Rahma mengatakan kalau di video itu kita dapat melihat kalau penyelesaian KPK itu bisa menggunakan form faktor, Bu. Nah, seperti itu ya Rahma. Ya betul sekali ya. Jadi memang KPK ini bisa digunakan diselesaikan dengan cara pohon faktor. Tapi ada pertanyaan nih, apakah dengan pohon faktor saja atau ada cara lainnya? Nah, gimana? Jadi kita tampung dulu pertanyaan seperti itu, nanti akan terjawab. Baik, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, dipersilahkan kepada Syeful. Ya, bagus sekali ya. Jadi, kata Syeful, FPB ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu, seperti di video tadi, yaitu bagaimana cara membagi kue agar dapat kuenya itu dapat berisi sama rata. Ya, betul sekali. Jadi FPB itu memang FPB dan KPK ini memang bisa digunakan dalam kehidupan keseharian kita. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian lagi ya kepada Nita. Ya, terima kasih kepada Anita atas tanggapannya. Jadi kata Anita nih, eh, dari video tadi kita bisa tahu Bu, kalau misalnya KPK itu adalah pangkat terbesar dari bilangan yang sama. Kemudian juga faktor lainnya semuanya dikalikan Bu untuk mendapatkan KPK-nya. Ya, jadi betul sekali ya. Dari video tadi kita bisa melihat oh KPK itu adalah semua faktor prima yang muncul dengan pangkat terbesar. Baik, karena kita sudah bersama-sama menonton video dan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait video itu, selanjutnya kita akan Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Sebelumnya, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dan kelompoknya itu sesuai dengan urutan absen kalian. eh, yang terdiri dari kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nah, Ibu sudah membuat breakout Zoom juga untuk masing-masing kelompok. Silahkan anggota kelompok nanti join di breakout Zoom tersebut. Kemudian kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. LKPD-nya sendiri sudah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan diakses. Kemudian Ibu akan join di breakout Zoom kalian juga satu persatu untuk melihat bagaimana proses diskusi kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian juga kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya ke Ibu lewat chat WA ataupun chat Zoom, ataupun nanti saat Ibu ada di dalam room Zoom kalian, breakout Zoom kalian, kalian bisa bertanya. Silahkan segera join ke breakout Zoom kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu diskusi ini selama 30 menit ya. Jadi setelah 30 menit nanti kalian segera bergabung kembali ke room Zoom utama. Baik, karena sudah 30 menit berlalu dan sesi diskusi sudah habis, jadi sekarang sudah masuk di room Zoom utama semua kan? Ya, bagus. Alhamdulillah ya kalau sudah masuk semua. Jadi sekarang karena sudah berdiskusi tadi dan saat Ibu masuk di room Zoom kalian, proses diskusi kalian sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan lagi kerjasama kalian dalam mencari atau menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Jangan hanya beberapa orang yang bekerja.
Ibu lihat tadi hanya ada kelompok yang hanya beberapa anggotanya yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Jadi lebih dirangkul lagi ya teman kelompoknya untuk pertemuan berikutnya. Kemudian sekarang Ibu ingin meminta satu kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya terkait LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Ya, mungkin ada kelompok yang ingin mengajukan diri. Baik, kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Silahkan di-share screen ya, hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan menggunakan reaction yang ada di Zoom ya untuk memberikan aplaus seperti tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Eh, apa yang bisa apa hasil diskusi dari kelompok 2 tadi sangat bagus sekali ya, dan dapat menambah pengetahuan kita lagi. Mungkin dari hasil kelompok 2 tadi juga kita dapat eh, membuktikan nih terkait apa yang sudah kita sampaikan di awal bahwa KPK itu bisa diselesaikan dengan pohon faktor itu terbukti benar. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, apakah hanya menggunakan pohon faktor saja untuk penyelesaiannya? Ternyata tidak ya, untuk penyelesaiannya sendiri KPK sendiri itu bisa menggunakan beberapa cara sesuai dengan yang ditampilkan oleh kelompok kelompok 2 tadi ya, di LKPD-nya. Jadi bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga menggunakan cara sederhana atau kelipatan persekutuannya. Kemudian bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan rumus dan juga untuk FPB sendiri cara penyelesaian itu bukan hanya dengan menggunakan pohon faktor saja ya ataupun dengan cara yang ada di video tadi. Jadi untuk FPB sendiri itu bisa diselesaikan dengan faktor persekutuannya, dengan melihat faktor persekutuan kemudian melihat eh, yang sama dan yang terbesar maka itulah yang menjadi FPB-nya. Kemudian untuk cara kedua itu bisa menggunakan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini bisa menggunakan pembagian sederhana ataupun dengan cara pohon faktor tadi. Kemudian yang ketiga untuk FPB itu bisa diselesaikan menggunakan tabel juga. Dan yang terakhir itu adalah algoritma Euclid. Mungkin algoritma Euclid ini akan Ibu jelaskan. Baik, Ibu akan menampilkan PPT yang dimana PPT ini akan memberikan penjelasan kepada kalian terkait algoritma Euclid. Untuk ketiga cara lainnya tadi kan sudah ada di LKPD. Nah, untuk algoritma Euclid ini belum Ibu jelaskan atau belum kalian dapatkan mungkin ya terkait algoritma yang Euclid ini. Jadi Ibu akan jelaskan. Terlebih dahulu Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, jadi di sini sudah tampil ya terkait algoritma Euclid. Nah, di sini juga sudah diberikan penjelasan jika algoritma Euclid ini untuk mencari FPB itu caranya dengan pembagian berulang-ulang, dimulai dari kedua bilangan yang hendak kita cari FPB-nya sampai kita mendapatkan sisa 0 dari hasil pembagian. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini kalian bisa lihat langkah-langkahnya itu yang pertama kita membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Kemudian kita bagi bilangan yang lebih kecil dengan sisa dari pembagian sebelumnya sampai mendapatkan hasil 0. Nah, yang ketiga ini bilangan terakhir yang kita gunakan untuk membagi adalah FPB-nya. Baik, untuk lebih jelasnya agar kalian juga lebih paham, nah Ibu sudah menampilkan contoh penyelesaian atau contohnya. Jadi di situ ada FPB dari 42 dan 51 ya. Nah, 51 ini kemudian dibagi dengan 42. Nah, hasilnya adalah 1 dengan sisa 9.
Kemudian 42 ini dibagi lagi dengan sisanya yaitu 9. Nah, akan menghasilkan 4. 4 dengan sisanya yaitu 6. Kemudian 9 ini dibagi lagi dengan 6, yang menghasilkan 1 dengan sisanya 3. Ya, kemudian 6 ini dibagi dengan 3 menghasilkan 2 dengan sisa 0. Nah, berhenti sampai di 0. Jadi dengan mendapatkan sisa 0, maka bilangan terakhir yang digunakan untuk membagi itu adalah 3. Jadi FPB dari 42 dan 51 itu adalah 3. Jadi algoritma Euclid ini digunakan untuk mencari FPB dari dua bilangan. Seperti itu ya. Baik, mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, nanti Ibu akan kasih penjelasan atau contoh lainnya atau tugas untuk kalian kerjakan agar kalian lebih paham lagi. Baik, mungkin bisa untuk kelompok selanjutnya mempresentasikan hasilnya lagi. Jadi semua kelompok akan tampil ya. Ya, bagus sekali. Baik, kepada kelompok 3, dipersilakan. Nah, karena semua kelompok sudah melakukan presentase, sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian sekarang Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau mungkin ada yang beberapa dari kalian yang ingin memberikan simpulan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu persilahkan ya. Rahma, saya persilahkan. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Rahma karena sudah memberikan kesimpulannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rahma tadi itu sangat betul, yaitu KPK itu adalah faktor persekutuan terkecil yang dimana cara penyelesaiannya itu dengan bisa menggunakan pohon faktor atau cara faktorisasi prima, kemudian juga bisa menggunakan kelipatan persekutuan, menggunakan tabel dan juga menggunakan rumus, ya. Kemudian apakah masih ada lagi satu orang? Ya, kepada Syekul saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Syekul atas penyampaiannya, sangat bagus ya. Jadi kata Syekul itu FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Kemudian cara penyelesaiannya atau cara mencari FPB-nya itu bisa menggunakan faktor persekutuannya, kemudian juga bisa menggunakan faktorisasi prima yang ya dimana ini bisa menggunakan dua cara yaitu membagi sederhana ataupun dengan pohon faktor. Kemudian yang kedua adalah menggunakan yang ketiga adalah menggunakan tabel dan yang keempat adalah menggunakan logaritma Euclid. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah menyimpulkan. Eh, Kak Ibu ingin kembali mengulangnya saja. Jadi KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud bilangan yang dimaksud di sini itu tiga bilangan, dua bilangan ataupun lebih. Kemudian FPB itu adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan, seperti tiga bilangan, dua bilangan ataupun lebih. Nah, untuk selanjutnya ini sudah menjadi sesi terakhir kita pada pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan memberikan tugas PR untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya berikut Ibu tampilkan di slide PPT. Silakan kalian catat soalnya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah selesai mencatat soalnya? Ya, terima kasih ya karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Ibu akan memberikan post test untuk mengetes apa sampai mana pemahaman kalian terkait materi hari ini.
Untuk soalnya sudah Ibu upload di Google Classroom, silahkan kalian akses dan kemudian dikumpulkan juga ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Karena sekarang sudah menunjukkan 15 menit lewat dan kalian semua rata-rata sudah mengumpulkan post test yang sudah Ibu berikan. Baik, selanjutnya Ibu ingin merefleksi kembali terkait apa yang sudah kalian dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Ibu ingin bertanya terkait apa itu KPK sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menjawab? Ya, kepada siapa saya persilahkan. Ya, bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Syaful tadi, sangat betul dan sangat luar biasa. Kemudian Ibu ingin lagi bertanya terkait apa itu FWB. Siapa nih yang ingin menjawab? Ya, kepada Anita saya persilahkan. Kepada Anita karena sudah menjawab pertanyaan Ibu, jadi betul sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Anita. Eh, Baik ya anak-anak, baik untuk kalian tetap semangat ya, jangan pernah menyerah untuk terus belajar, dan karena apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian tuai di masa depan. Jadi tetap semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah. eh, dan kalau misalnya kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong ke pada teman kalian. Kalau misalnya ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa minta bantuan kepada teman ataupun langsung kepada guru. Jadi tetap semangat ya untuk kalian, tetap semangat belajarnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari materi himpunan. Jadi silahkan kalian baca-baca bab himpunan dalam buku yang sudah kita gunakan di dalam pembelajaran, eh, dan persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Kemudian eh, silahkan berdoa. eh, Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, alhamdulillah ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.